Shalom saudara-saudara, ini sekarang tanggal 2 April, kita bersyukur pada Tuhan dan ada banyak hal kita sudah lewati memang saudara-saudara, dan saya pikir memang saya amati memang kita semua itu berada pada pergumulan. Minggu lalu kita sudah diajak untuk fokus pada Tuhan Yesus. Saudara, pada hari ini kita akan melangkah lebih lanjut. Ya, seberat apapun pergumulan, slide. Ya, seberat apapun ujian, ada berkat di balik pergumulan saudara. Ada berkat di dalam pergumulan kita. Saudara, kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan bukan karena dikutuk Tuhan, tapi karena ujian, diuji. Ya, jadi kita itu bukan orang yang di bawah kutuk, tapi di bawah berkat. Itu sebabnya di dalam pergumulan kita pun ada berkat. Pergumulan itu Tuhan berikan karena Tuhan izinkan, Tuhan tidak pernah memberikan ya. Tuhan izinkan, yang memberikan itu iblis dan kedagingan kita sendiri memberikan pergumulan, kesusahan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu karena di situ saudara bergumul dan di dalamnya ada berkat. Slide berikutnya. Jadi di balik, atau saya lebih suka bilang di dalam setiap pergumulan kita bisa menemukan berkat. Kalau dicari, kalau nggak dicari ya nggak kelihatan berkatnya. Ya, di dalam semua pergumulan kita bisa menemukan berkat dan pelajaran berharga yang dapat membuat kita lebih kuat dan berkembang sebagai individu. Namun, ini hanya bisa dicapai jika kita menghadapi pergumulan dengan sikap yang benar, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Ya, slide-nya matikan. Anak-anak sekarang ujian. Musimnya ujian. Ya, di dalam ujian itu ada berkat toh. Nah, tapi kalau disikapi dengan benar, ya, kalau disikapi dengan benar, ya, kalau tidak disikapi dengan benar, maju ujian tanpa persiapan, ya tidak ada berkat, adanya dipermalukan, tidak lulus, ya, gagal. Tapi kalau disikapi dengan benar, maka ada berkat dan kita bisa menikmati berkat tersebut. Dan saya ulangi lagi, semua pergumulan yang sedang saudara alami sekarang ini bukan karena saudara dikutuk Tuhan, tapi karena Tuhan mau memberkati saudara. Bahkan di dalam pergumulan sendiri ada berkat. Saudara, apa itu ya? Saya sudah capek mengandung pergumulan seperti ini. Slide berikutnya. Saudara, Paulus tadi dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 dan seterusnya itu menceritakan tentang berkat besar yang diterimanya melalui pergumulan, dan di dalam pergumulannya apa berkatnya. Ya, Paulus mendapat berkat dan pelajaran yang berharga di dalam pergumulannya dan penderitaannya yang sangat berat. Ya, matikan dulu. Ya, saudara-saudara, saya ulangi lagi, semua orang menghadapi pergumulan. Ya, pergumulan Tuhan Yesus beda sama pergumulannya Paulus. Lebih enteng pergumulannya Paulus. Tapi rasanya sama beratnya. Sebab apa? Kemampuan Tuhan Yesus dan kemampuan Paulus berbeda. Pergumulan Paulus, Rasul, dan pergumulan kita ya beda. Pergumulan kita itu lebih enteng dari pergumulannya Paulus. Ya, lebih enteng dari pergumulannya Paulus. Karena dia rasul, kita bukan rasul, Tuhan tahu itu. Ya, lebih ringan. Tapi karena keadaan kita ini rasanya sama beratnya dengan pergumulan Paulus dulu. Malah mungkin ada yang mengatakan, aduh berat sekali, nggak kuat aku gitu ya. Saudara-saudara, sebetulnya tidak begitu. Ya, minggu lalu kita belajar fokus pada Tuhan Yesus ya. Jadi nggak ada istilah nggak kuat aku, ya. Karena pergumulannya beda-beda.
ya, tapi sama pergumulannya, sama beratnya bagi setiap orang, ya. Ujian anak SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sama beratnya sesuai dengan tingkat mereka. Sama beratnya sesuai dengan tingkat mereka, ya. Jadi begitulah dengan pergumulan kita, ya. Pergumulan anggota jemaat yang baru sama pergumulan gembalanya juga beda, saudara. Ya, otomatis pergumulan jemaatnya kalau ditimbang kiloannya lebih gede, tapi mikulnya kerasa sama berat. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi slide. Paulus mengalami berkat dalam pergumulannya. Saya dan saudara pun seharusnya mengalami, karena dalam pergumulan kita itu ada berkat. Apa kata Rasul Paulus? Ya, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7-9. Tetapi harta ini, dia bilang tentang pergumulannya sebagai harta. Di dalam pergumulan itu ada berkat yang dia katakan sebagai harta. Tapi harta ini kami punya dalam bencana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, itu berkatnya. Kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah, itu berkatnya. Bukan dari diri kami. Ya, ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, tapi kuat. Karena itu kami tidak terjepit. Kami habis akal, usaha ini salah, usaha itu gagal, usaha ini kayak bentur tembok, semua gagal. Tapi tidak putus asa. Tetap berusaha karena ada kekuatan dari Tuhan. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Ada Tuhan Yesus yang menyertai dalam lembah gelap. Ada Tuhan menyertai, kami dihempaskan dan tidak binasa. Ya, matikan slide-nya. Jadi saudara-saudara, kalau kita ada seperti hari ini, seharusnya kita bisa memahami, ya, pergumulan berat, ya, selama masa COVID, ya Wan, ya, selama masa COVID enggak kerja blas. Ya, sama anak saya juga, selama masa COVID enggak kerja blas. 0 pendapatannya. Ya, tapi sampai hari ini masih ketawa ya Wan, ya. Enggak mati kelaparan toh, ya. Pakai dasi masih cakep. Dan seterusnya. Kalau nggak pakai dasi ya cakep, mau taruhan cakep sih. Saudara, saya mau ulangi lagi ya. Jadi kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, dalam pergumulan yang sangat berat, kalau kita masih bisa bertahan, karena berkat Tuhan, dikasih kekuatan untuk pikul itu. Jadi pikullah bebanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lari, jangan menghindar, hadapi kekuatannya dari Tuhan. Ya, kita ditindas, tapi tidak kecepit, tidak terjepit. Ngerti ditindas toh? Kalau ditindas kan sudah tahu tangannya ketindes jendela atau pintu, gepeng toh. Tapi kita enggak. Di dalam Tuhan Yesus kekuatannya cukup untuk menanggung itu. Ya. Habis akal, kenapa habis akal? Saya coba usaha ini gak bisa, saya coba gini gak bisa, saya coba gini kelihatannya mentok, semua mentok. Habis akal ya, tapi tidak putus asa. Artinya masih ngulik di dalam Tuhan Yesus. Ya, tidak putus asa. Ya. Dianiaya, diperlakukan tidak adil. Aniaya itu kan fisik, bisa juga aniaya secara jiwa, rohani, ya. Diperlakukan tidak adil, itu juga sudah aniaya. Tapi tidak ditinggalkan sendiri. Tidak ditinggalkan sendiri. Kalau saudara dicurangi orang, itu saudara sedang dianiaya. Dalam bentuk bukan aniaya fisik dikebukin kayak Rasul Paulus begitu, tapi itu ada satu bentuk aniaya. Jangan takut, ada Allah melihat, saudara tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, dibanting, tapi tidak mati. Ya, tidak binasa, bertahan terus. Jadi Rasul Paulus bisa gitu. Ya, Allahnya sama dengan Allah kita. Ya, iman kita sama imannya Rasul Paulus itu tidak beda sebetulnya. Allahnya kita beriman pada Allah yang sama. Berkatnya juga sama.
kadarnya mungkin berbeda, tapi berkatnya tetap sama. Ya, slide. Apa sih yang Rasul Paulus lakukan? Ya, apa yang Rasul Paulus lakukan? Tirulah. Satu. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 10 sampai 11 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Pergumulannya berat. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus tenggorokannya kering. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Slide berikutnya. Kehidupan Yesus menjadi nyata dalam kita, itu berarti kehidupan Yesus menjadi nyata dalam kehidupan kita, berarti kita ini berubah menjadi seperti Tuhan Yesus dalam sikap menghadapi pergumulan. Ya, keserupaan dengan Kristus yang seharusnya menjadi kerinduan mengikut Tuhan, ingin menjadi seperti Tuhan, hanya dapat dicapai melalui pergumulan dan pencobaan hidup. Tadi kan dikatakan kematian dan kehidupan Kristus. Pergumulan itu digambarkan sebagai kematian. Ya, pencobaan hidup. Yang mati apa? Dagingnya. Inilah yang dipakai Tuhan untuk mengikis kedagingan dan karakter buruk kita. Dengan membiarkan Yesus hidup dan dimuliakan lewat pergumulan hidup kita, kita akan segera melihat kuasanya dan kemuliaannya yang Ia nyatakan. Ya, saudara-saudara. Ya, jadi kalau dikatakan hidup Kristus menjadi nyata, maka kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, kita namanya Kristen. Kristen itu artinya Kristus kecil. Yang mana bisa serupa dengan Tuhan Yesus? Ya bisalah. Kan manusia diciptakan dalam peta dan gambar Allah. Ingat itu. Ya, kalau nggak menjadi serupa dengan peta dan gambar Allah, ada yang salah di dalam diri kita. Diciptakannya dalam peta dan gambar Allah. Ya, lalu dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mestinya ia menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada bayi baru lahir, saudara nyambangi, ini kayak siapa sih ya rupanya ya, kan gitu. Ya, ini seperti apa, siapa ya rupanya. Ngomongnya seperti apa? Kayak tonggone, kan repot. Kan repot, ya enggak? Kan kayak siapa ya? Kayak papanya atau kayak mamanya? Oh kayak emaknya gitu ya, kayak emaknya. Logis toh? Kayak mamanya, kayak papanya dilahirkan oleh mereka. Dilahirkan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wajarnya seperti Tuhan Yesus. Wajarnya seperti Tuhan Yesus. Itu bisa kita wujudkan. Ya, memang seharusnya diwujudkan dalam kita. Ya, jadi biarlah orang dunia kalau melihat kita, mereka melihat mirip Tuhan kita, mirip Tuhan Yesus di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Ya, cara dan sikap kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Nah, jadi saudara-saudara, ini perlu kemauan yang kuat. Ya, kita bisa melakukannya bila kita memperhatikan. Ya, bila kita memperhatikan, minggu ini kita akan memperingati Tuhan Yesus di salib. Dengan kita memperhatikan bagaimana dia tekun bertahan
dalam menghadapi aniaya yang sehebat itu. Ya, di salib Tuhan Yesus menderita. Dia dihina. Orang banyak menghina. Sampai sekarang pun masih berlangsung penghinaan itu, Tuhan. Ya, masih berlangsung penghinaan itu pada Tuhan kita. Tapi Tuhan Yesus menanggungnya dengan sabar. Dan perkataan yang diucapkannya di salib itu perkataan berkat. Berkat melulu. Ya, 7 kata-kata Tuhan Yesus di salib itu semuanya mengandung berkat dan merupakan berkat. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22-24 dikatakan, ia tidak berbuat dosa. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang, salah apa sih saya kok menderita seperti ini? Saudara, kita sering kali gitu ngomong gitu karena protes sama Tuhan. Udahlah, jangan protes sama Tuhan. Tanggung semuanya di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga mau nanggung. Ya, tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Itu Tuhan Yesus. Ya, tapi dia menderita. Lah kita gimana? Siapa yang gak pernah bohong? Ya, bohong itu kan tipu daya. Ya enggak? Bohong itu tipu daya, baik kecil maupun besar. Tapi dalam mulut Tuhan Yesus tidak ada tipu daya. Ya, oke, dalam hal itu kita tidak sama dengan Tuhan Yesus, karena itu kita mesti berubah. Sikapnya dalam menghadapi pencobaan gimana? Tidak protes, saudara. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Awas ya, kalau nanti aku, ya, awas ya, sekarang aku dihina-hina. Kalau nanti aku sudah ini, aku akan begini-begitu, balas ya toh. Nah, enggak, saudara, enggak mengancam, ya, memberkati. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pergumulan Tuhan Yesus menjadi berkat bagi kita. Aniaya yang diderita Tuhan Yesus menjadi berkat bagi kita. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Nah, kalau kita menjadi seperti Tuhan Yesus, kehidupan Kristus nyata di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, pergumulan, perjuangan, kesukaran kita menjadi berkat bagi orang, ya, bagi orang lain, gitu loh ya, menjadi berkat bagi orang lain. Karena saya seringkali cuma ngelihat diri saya sendiri, tok ya. Padahal Tuhan bilang, kamu enggak boleh merhatikan dirimu sendiri. Kamu merhatikan orang lain juga di dalam kesulitanmu. Pergumulanmu itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Pikirkan ini. Ya, jangan cuma mau berkat bagi diri sendiri, tapi Tuhan bilang berkatilah. Karena dalam hal memberkati, kamu diberkati. 1 Petrus pasal 2 atau pasal 3 ayat yang ke-9. Ya, sudah ayat yang ke-9, 10 ya kurang lebih itulah ya. Nah, baca aja sudah 1 Petrus pasal 2 ayat 9, pasal 3 ayat 9 saya lupa. Nah, saudara-saudara, yang penting kalau kita menjadi serupa dengan Kristus, pergumulan kita, kesukaran kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara sakit, memang kesakitan saudara menjadi berkat bagi orang lain. Soalnya apa? Saudara ke dokter, berobat, bayar. Dokternya diberkati oleh sakitnya saudara. Ya enggak? Itu dalam hidup sehari-hari. Ban motor saudara kempes di jalan. Itu kan jadi berkat buat tukang tambal ban. Ya, jadi berkat buat tukang tambal ban. Saudara pikirkan dalam kerangka yang lebih luas. Pergumulan kita harus jadi berkat bagi orang lain. Berguna bagi orang lain. Ya, kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara, sikapi pergumulan saudara seperti Tuhan Yesus menyikapi. Ya,
Satu kali ada orang bilang, aduh tante, enggak kuat. Ya wis lah, enggak kuat dengan kekuatanmu sendiri. Tapi di dalam Tuhan Yesus engkau kuat. Ya. Karena itu berkatnya ya dalam pergumulan. Oke, saya lanjutkan. Slide berikutnya. Nah, bagaimana supaya kehidupan Kristus itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita? Ada dua hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, biarkan dia diam di dalam hati kita. Ya, supaya Tuhan Yesus diam dalam hati kita. Yaitu bila kita melakukan segala perintahnya. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami, aku dan Bapa, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, kehidupan kita mencerminkan kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus disalib menjadi berkat di dalam kesusahan kita dan sebagainya. Bagaimana? Kalau Yesus ada dalam kita, toh? Kalau Yesus gak ada dalam kita, yang ada dalam kita daging tok, ya enggak bisa. Harus ada satu, Yesus yang mengubah kehidupan kita. Caranya gimana? Taati firman-Nya. Firman-Nya adalah kehendak Allah. Ada orang tanya, gimana ya cara mendengarkan suara Allah? Saya bilang tiap minggu ke gereja Allah teriak-teriak kepada kita untuk menyatakan kehendaknya, kok mesti tanya lagi kehendaknya apa? Ya, itu kehendak Allah, lakukanlah. Lakukanlah. Sorry, saudara-saudara. Beberapa hari ini kering terus tenggorokannya. Ya. Jadi, satu. Yang kedua, ya ikut-ikutan. Dua, mengikuti teladannya yaitu berdoa. Iya toh, domba harus mengikuti gembalanya toh. Nah itu contoh yang baik. Itu contoh yang baik. Domba mengikuti gembalanya batuk-batuk, dombanya batuk kafe. Nah. Mengikuti teladannya yaitu berdoa. Tuhan Yesus senantiasa berdoa. Dia berdoa sebelum dan setelah melayani. Dia berdoa semalam-malaman. Dia berdoa waktu murid-muridnya menyeberangi danau. Dia berdoa menjelang dia disalib. Dia berdoa di kayu salib sampai mati. Berdoa. Sekarang dia berdoa menjadi pembela kita. Jadi ingat perintah Tuhan. Tetaplah berdoa. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tapi untuk ayat ini saya lebih senang dengan terjemahan yang lama. Artinya sama sih, cuma lebih jelas. Hendaklah kamu berdoa dengan tiada berkeputusan. Ya, matikan slide-nya. Ya, hal yang kedua, kehidupan Kristus menjadi nyata. Apa? Tuhan Yesus berdoa, ya kita berdoalah. Tuhan Yesus beri contoh kita hidupnya adalah hidup berdoa, ya gampang. Kita berdoa. Tak berkeputusan. Bisa enggak? Ya bisa, tergantung pengertian saudara tentang doa toh. Kalau pengertian doa saudara tentang doa itu harus berlutut, terus menyembah dulu, terpujilah engkau Tuhan, dan bla 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 bla, ya enggak bisa terus-terusan. Tapi kalau pengertian saudara itu doa, itu berarti bicara dengan Tuhan, itu bisa saudara lakukan di mana saja, kapan saja. Kalau saya tanya, saudara pernah berdoa sama Tuhan? Pasti bilang berdoa. Tapi saudara bicara sama Tuhan enggak? Itu urusan yang lain toh. Berbicara sama Tuhan itu beda, saudara. Ya, karena berdoa itu seringkali cuma formalitas. Tapi kalau kita bicara kepada Tuhan itu dari hati, curhat dari hati. Saudara belajar untuk selalu senantiasa berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus senantiasa berdoa. Ya saudara-saudara, saya belajar dan mulai dulu belajar sampai sekarang masih belajar karena saya tidak pinter. Tapi kalau saya bicara sama Tuhan, Tuhan selalu jawab. Saya pernah cerita, saudara. Saya itu bawa mobil dari Malang ke Cirebon.
Sampai di Ngawi, radiatornya pecah. Radiatornya pecah. Saya berangkat dari Malang sudah berdoa, sampai Ngawi radiatornya pecah. Persis di perbatasan kota Ngawi. Saya lihat, waduh. Ini temperatur naik tinggi, kan saya turun, saya lihat, aduh radiatornya pecah, airnya habis. Mau diapa no? Jadi saya berdiri di pinggir jalan cuma ngomong, yang bisa diajak omong kan cuma Tuhan. Tuhan, ini gimana ya? Ya, saya bilang, Tuhan ini mesti bagaimana? Tuhan gimana ini Tuhan? Saya berdiri di situ, tidak lama ada orang datang naik motor. Bapak mau kemana? Cari apa? Saya bilang, saya ini ya. Dia bilang, loh saya juga pendeta loh Pak, katanya. Gereja Bapak di mana? Di situ. Katanya deket dari tempat saya, dari tempat mobil ini mogok. Saya juga pendeta Pak, katanya. Gini Pak, katanya. Di dekat situ tuh ada yang bisa betulin radiator, katanya. Mari saya antar, katanya. Jadi saya isi aqua. Kalau jalan 501 km kan enggak apa-apa, 500 meter sampai 1 km kan enggak apa-apa. Asli isi aqua, saya berangkat ke sana. Dan dengan biaya murah memang, maklum Ngawi ya, enggak mahal-mahal. Mobil itu radiatornya bisa dipakai lagi. Tuhan, ini bagaimana? Saya kesasar di Jakarta, bolak-balik. Ya, aduh Tuhan ini di mana ya Tuhan ya? Saya tolak, karena kalau tanya sama orang Jakarta itu seringkali malah disasar no. Ya, dulu nggak ada wase. Ya, Tuhan ini di mana ya Tuhan ya? Supir taksinya bilang, jalan terus aja, dia bilang. Terus jalan gitu. Saya lihat ada mobil adik saya, berhenti Pak, gitu. Memang itu tujuannya. Saudara, bicara kepada Tuhan. Ya, Tuhan ini bagaimana ya Tuhan ya? Ya Tuhan ada di mana ya Tuhan? Saya sakit COVID, saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya mati enggak ya Tuhan? Ya, selama kita bicara kepada Tuhan, kalau memang itu dalam keadaan yang perlu, Tuhan akan jawab. Kadang dengan bicara, kadang seperti tadi ya. Tuhan ngomong apa-apa waktu radiator mobilnya saya pecah. Tuhan ngomong apa-apa, enggak bilang enggak apa-apa nanti ada hambaku ke situ, enggak. Tapi langsung kirim. Ya, tahu-tahu ada mobil adik saya di situ. 3 kali saya kesasar di Jakarta, 4 kali. Dulu saudara, saya itu naik bis kota ke Depkes. Dulu sekali, mungkin lupa yang keempat ini. Nah, sudah keluar dari kantor Depkes di Kuitang ya. Saya tuh jalan gitu, tahu loh, ini kok orang Batak kabeh gitu saudara. Saya enggak tahu saya ada di mana. Tak tanyai juga enggak bisa jawab. Bener loh, Batak-Batak ada di perkampungan Batak di tengah kota Jakarta ya. Diajak omong bahasa Indonesia enggak bisa. Saya tanya dia, masih pakai nyusur ngerti nyusur ya? Nyusur merah-merah bibirnya gitu ya. Seksi-seksi jadi ya. Nah, saudara-saudara, tapi ya begitulah kalau saudara bicara pada Tuhan. Ya. Doa tidak berkeputusan. Ya. Oke, saya lanjutkan. Slide berikutnya, hidup Kristus menjadi nyata. Yang kedua, kita mempercayai kuasa kebangkitan. Ya, hari Jumat nanti ada perjamuan kudus, kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Hari Minggu kita memperingati kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya kita mempercayai. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Saudara-saudara, slide berikutnya. Orang yang percaya kepada Kristus harus pula percaya akan kebangkitannya. Kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa kuasa Allah telah memenangkan segala pergumulan.
pergumulan. Kalau kita tidak mempercayai, matikan. Kalau kita nggak mempercayai kebangkitannya, hanya Yesus yang disalib, maka itu adalah Yesus yang kalah. Karena mati di salib. Tapi karena kita mempercayai kebangkitannya, maka kita bisa bilang, kita bilang Yesus itu menang. Menang terhadap salib dan menang terhadap maut. Kita mesti mempercayai kebangkitannya, saudara. Kebangkitan Yesus itu merupakan satu bukti tentang kuasa Allah yang memenangkan segala pergumulan. Pada dalam diri Tuhan Yesus ada pergumulan yang paling berat adalah salib dan maut. Nah, lanjut slide-nya. Melalui percaya kepada Kristus, kemenangan ini juga sudah diberikan kepada kita. Dengan demikian segala pergumulan di dunia yang sementara ini tidak boleh menjadi fokus. Tidak boleh menjadi fokus kita. Fokus kita adalah Tuhan Yesus. Harus sebaliknya, karena Kristus telah menang saat Ia bangkit, kita juga telah menang bersama-sama dengan Dia. Kebangkitan Kristus memberi harapan dan kekuatan bagi mereka saat menghadapi pergumulan. Ya, matikan slide-nya. Jadi saudara-saudara, penting bagi kita. Kuasa Allah yang bekerja di dalam Kristus, yang membangkitkan Kristus itu luar biasa. Sulit dipahami kecuali dengan hikmat dari Tuhan kita mengalami. Saya ulangi lagi, sulit dipahami, ya, tapi bisa dialami. Ya, kita banyak mengalami hal yang tidak kita pahami, toh. Ya, nah begitu juga dengan kuasa Allah, kuasa kebangkitan Allah. Memahami sulit dipahami, tapi dialami bisa dialami. Ya, dengan apa? Percaya bahwa Kristus sudah bangkit. Percaya bahwa Kristus bangkit dari kematian berarti percaya bahwa kita juga dibangkitkan bersama dengan Dia. Karena Dia ada di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Saudara-saudara, karena kuasa Allah yang membangkitkan Kristus itu bekerja juga dalam kita. Kebangkitan terjadi kapan? Ya nanti lah, saya sudah mati, betul. Setelah kematian, itu ditaburkan dalam tubuh yang hina, dibangkitkan dalam tubuh yang mulia. Pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi tubuh kebangkitan lebih bagus dari tubuh sebelum kebangkitan. Tapi sekarang juga kita mengalami kebangkitan, saudara. Kita bangkit dari kematian rohani. Ya, di dalam Tuhan Yesus kita harus jadinya lebih baik, ya, ya, lebih baik dari dulu, sehingga orang bilang, kamu kok bisa berubah gitu, kenapa sih? Ada Tuhan Yesus dalam hati saya, kan gitu, ya, menjadi lebih baik. Ya. Tapi juga saudara-saudara bangkit dari keterpurukan kita. Keterpurukan apa aja lah? Keluarga, pekerjaan, ekonomi, apalagi lah kesehatan, apalagi ya pokok ada sejuta macam keterpurukan toh, ya. Nah kita juga dalam Tuhan Yesus juga bangkit dari keterpurukan. Keterpurukan ini berarti kematian. Ekonominya mati, pekerjaannya mati, keluarganya terpuruk, keluarganya kelihatannya sudah mati, serumah damai tapi gersang. Kenapa? Karena nggak pernah ngomong. Kalau tadinya ngomong ribut baik. Ya, ribut tapi hidup. Kemudian berubah menjadi damai tapi gersang karena kamarnya pisah, meja makannya pisah, semuanya pisah ya toh. Ya, kalau nggak saling ketemu kan damai. Ya, damai tapi gersang. Jangan gitu saudara ya. Biar orang melihat bahwa kita seperti Tuhan Yesus, ada damai sejahtera, ada pujian, ada sukacita di dalam rumah kita. Itu bangkit. Ya, bangkit dari keterpurukan. Itu berarti dipulih. Keadaan kita waktu terpuruk jelek, tapi keadaan kita waktu bangkit jelas bagus, jauh melebihi keadaan kita semula. Ya, jadi satu yang Rasul Paulus lakukan dan yang perlu saudara lakukan, satu,
nyatakan Kristus dalammu. Hidup Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam hal ini adalah sikapnya terutama. Ya, caranya terutama dalam menghadapi pergumulan. Yang kedua, bangkit di dalam Tuhan Yesus. Kapan Tuhan Yesus bangkit? Pada hari ketiga. Ya saudara, tunggulah hari ketiga. Ya, dan itu harinya Tuhan kan tidak sama dengan harinya kita. Ya, jadi tunggu lebih lama pada Yesus. Ya, lalu slide berikutnya. Nah, jadi ini tadi saya sudah ngomong ya, percaya Kristus bangkit dari kematian berarti percaya bahwa kita juga dibangkitkan dari kematian karena kuasa Allah yang membangkitkan Kristus bekerja juga dalam kita. Kebangkitan ini terjadi kelak. Bangkit dari kematian jasmani, dari dalam kubur ke dalam kemuliaan Allah. Waktu Tuhan Yesus datang. Dan sekarang, bangkit dari kematian rohani, kita menjadi anak-anak Allah. Dua, bangkit dari keterpurukan, pekerjaan, bisnis, keluarga, dan lain-lain. Keterpurukan berarti kematian. Bangkit dari keterpurukan berarti dipulihkan. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, semua itu mesti kita lihat dengan mata iman. Dengan mata iman. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 18, 17 dan 18 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sebelum baca ini saya ingin coba, bisa nggak ditampilkan 2 Korintus pasal 4? Sebentar. Ayat yang ke-13. Coba tampilkan 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. Ya. Baris kedua, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Ya, jadi saudara-saudara, kita mesti melihat dengan matanya orang yang percaya, dengan mata rohaninya orang yang percaya. Ya, kalau kita melihat ini dengan mata orang yang percaya, dengan mata orang yang beriman, dan tahu segala sesuatunya dari sudut pandang iman, ya, maka penderitaan kita sekarang ini ringan. Berat sekali ya. Namanya penderitaan ya tidak ada yang enggak berat, tapi ringan dibandingkan dengan setelah kebangkitan menjadi lebih baik. Ya, saudara-saudara, dan yang terpenting adalah tadi sudah dibaca ya 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai 18 ya. Yang terpenting adalah slide berikutnya. Seringkali mata rohani kita terhalang oleh mata jasmani kita. Sebelum didudukkan batuk ya. Seringkali mata rohani kita terhalang oleh mata jasmani kita. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk dapat membangun iman kita saat menghadapi pergumulan. Ya. Iman membedakan gunung. Tapi waktu ada gunung, imannya hilang. Banyak kali kan gitu ya. Iman itu membedakan gunung, kita tahu, tapi pada waktu ada gunung, imannya hilang. Lalu kedebakan. Nah, tapi justru dalam menghadapi pergumulan gunung itu imannya bekerja harusnya. Caranya adalah dengan membaca firman Tuhan dan bergaul dengan orang-orang yang juga melek rohaninya.
Ingatlah bahwa pergumulan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan bagi kita. Karena itu janganlah biarkan apa yang bersifat sementara membuat kita kehilangan berkat yang sifatnya kekal. Ya, matikan slide-nya. Ingat saudara-saudara, pergumulan kita yang di dunia ini membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Jangan tenggelam oleh badai. Sudah ngerti artinya tenggelam oleh badai? Minggu lalu kan dengar firman Tuhannya, siapa namanya? Petrus tenggelam ya toh? Apa artinya tenggelam sih? Kalau saya bilang tenggelam, itu berarti meninggalkan Tuhan. Ya, banyak orang dalam kesukaran tenggelam. Dia meninggalkan Tuhan. Murtad dan binasa. Tapi kita bukanlah orang yang berakhir dengan kebinasaan. Seharusnya berakhir dalam kemuliaan. Saudara, jangan, kalau saya harus menempuh perjalanan dari sini ke situ, tapi di sini saya ambles, sampai situ enggak sampai. Jangan biarkan semua pergumulan yang terjadi itu adalah antara saya sekarang dan kekekalan, kemuliaan kekal. Jangan biarkan apa yang terjadi sekarang ini memutuskan langkah saudara menuju kemuliaan yang kekal. Jadi pandanglah kemuliaan yang kekal itu. Dan pada saat Rasul Paulus memandang kemuliaan yang kekal itu dia bilang, ya pergumulan saya di sini ringan saja. Padahal dia dilempari batu sampai mati. Mujizat dia ya, waktu itu kan dia dilempari batu. Orang-orang berhenti melempar, dilihat terus mati, katanya, ditinggal. Ternyata kemudian dia bangun lagi jalan dan sehat. Itu mujizat. Dipukuli, tenggelam dari kapal, kelaparan dan sebagainya dialami. Tapi dia bilang, itu ringan sebab aku melihat yang kekal. Ya. Jadi dulu waktu saya kecil itu jemaat tahun 50, 60-an anak sekolah minggu itu suka nyanyi sana sorga yang mulia, ramai dan gembiralah. Ya, ada yang rupanya sana surga yang mulia, sini dunia yang susah. Ya, nah apa? Memang dunia susah, tapi sana surga yang mulia. Ingat saudara-saudara, hidup kita menuju surga. Jangan tenggelam pindah ke neraka. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita akan akhiri dengan berdoa. Saudara-saudara berdiri bersama-sama.